Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, eh, sudah lama kita tidak berjumpa. Mudah-mudahan kalian di rumah masih dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa jaga kondisi kesehatannya. Pada kesempatan kali ini sebelum Pak Fahri menyampaikan materi untuk kelas 6 yang ketiga, yaitu indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah baiknya kita mengucapkan rasa syukur kita, salah satunya dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena walaupun bagaimanapun keadaan kita saat ini, kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Materi kali ini yaitu tentang indahnya nama-nama Allah atau kita sering sebut dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu kalau menurut istilah berarti nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna hanya pantas dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kebesaran dan keagungannya. Di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf ayat 180, surat Al-A'raf itu surat yang ke-7 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah memiliki asmaul husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Sudah sangat jelas dalam Quran surat Al-A'raf ini sebagai sumber atau dalil atau bukti bahwa Allah itu mempunyai nama-nama yang terbaik atau nama-nama yang indah. Nah, kita diperintahkan untuk mengucapnya ketika kita memohon atau kita berdoa. Entah itu dalam doa segala apapun. Misalnya dalam kita berdoa setelah melakukan sholat. Setelah sholat selesai kita zikir, kita lalu berdoa, memohon kepada Allah. Nah, itu kita diperintahkan sebelum memohon, kita mengucapkan nama-nama indahnya. Contohnya, Ya Allah, Ya Malik, atau Ya Kudus, Ya Rahman, dan lain sebagainya. Baru kita mengucapkan doa kita. Nah, Asmaul Husna ini berjumlah 99. Nah, dari 99 Asmaul Husna tersebut, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hanya 4 saja, yaitu yang pertama As-Somad, yang kedua Al-Muqtadir, yang ketiga Al-Muqaddim, dan yang keempat apa? Al-Baqi. Nah, kita bahas satu persatu. As-Somad, ya. As-Somad itu mempunyai arti maha dibutuhkan. Maksudnya gimana? Allah itu adalah tempat meminta. Allah menjadi tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perilaku sehari-hari. Segala aktivitas kita, segala perbuatan kita, kegiatan kita itu tidak bisa berjalan kalau tidak atas bantuannya Allah. Jadi kita harus membutuhkan Allah. Kita mau tidak mau itu harus membutuhkan Allah.
Sekarang yang kedua adalah Al-Muqtadir. Al-Muqtadir itu artinya adalah maha kuasa atau maha menentukan. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini maha kuasa alam semesta beserta isinya ini, semua itu kekuasaannya Allah, yang menentukan Allah. Mau matahari dibikin kecil atau bulan lebih besar daripada matahari, nah itu yang menentukan Allah. Terserah Allah, Allah bebas menentukan apapun. Dan mau matahari diterbitkan yang semula dari timur dipindah ke barat, nah itu semua kekuasaan Allah. Allah yang berkuasa, Allah yang menentukan. Kita enggak bisa, ya, kita enggak bisa merubah itu semua, enggak bisa. Jangankan kok kita, Nabi pun tidak bisa. Nabi bisa melakukan semua mukjizat itu juga atas dasar perintah Allah dan bantuan Allah. Lalu yang ketiga yaitu Asmaul Husna Al-Muqaddim. Al-Muqaddim adalah maha mendahulukan. Artinya Allah Subhanahu wa taala maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Coba perhatikan kursi atau meja yang ada di rumah kalian. Kursi dan meja itu dibuat oleh tukang kayu. Nah, tukang kayu lebih dulu ada daripada kursi dan meja. Begitu juga Allah. Allah itu pencipta, pembuat diri kita ini yang membuat Allah. Allah itu lebih dulu ada daripada ciptaannya atau daripada kita. Ciptaannya Allah itu disebut dengan makhluk. Nah, makhluk itu ada yang hidup, ada yang mati. Allah menciptakan makhluk mati juga, Pak. Iya. Contohnya apa? Seperti air. Air bukan makhluk hidup, makhluk mati. Kok bisa bergerak? Nah, air bisa bergerak karena adanya tempat tinggi ke tempat yang rendah. Atau angin juga ciptaannya Allah. Itu juga bisa menggerakkan, Pak. Berarti kan bergerak, tapi bukan termasuk makhluk hidup. Dari suhu yang dingin ke suhu yang panas. Batu, nah itu semuanya makhluk mati, yang menciptakan juga Allah. Kalau makhluk hidup ya seperti kita, manusia ya, terus tumbuhan, hewan. Nah, jin, setan, iblis, malaikat itu juga makhluknya Allah. Pokoknya semua yang diciptakan Allah itu disebut dengan makhluk. Nah, kalau Allah sebagai pencipta itu disebut dengan Khalik. Lalu yang keempat yaitu Al-Baqi. Al-Baqi artinya Allah Maha Kekal. Maksudnya gimana? Ya Allah itu kekal, Allah itu tidak bisa mati, Allah itu rusak. Allah itu tidak bisa rusak. Allah itu abadi, akan ada selama-lamanya. Dari dulu sampai besok tidak ada batasannya. Kalau makhluknya Allah pasti akan rusak, pasti akan mati, pasti akan binasa. Tapi kalau Allah sebagai pencipta itu tidak bisa. Makanya Allah itu Al-Baqi, sifatnya pun juga bakok ya, bakok. Tahu kan sifat-sifat Allah, ada sifat wajib, ada sifat mustahil. Yang sifat wajib seperti wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi dan seterusnya ya. Nah, itu pada pelajaran kelas 3 dulu kalau kalian masih ingat. Nah, selain 4 Asmaul Husna tersebut masih banyak lagi ya, ada sisanya 95 berarti. Nah, kalau ada waktu kita bahas di lain kesempatan. Nah, saya ulangi lagi ya. Yang pertama tadi adalah As-Somad, yaitu maha dibutuhkan. Nah, dalam kesehari-hari gimana ini? Dalam kesehari-hari contohnya kita ini
tidak boleh melakukan perbuatan syirik. Orang yang melakukan perbuatan syirik disebut orang musyrik. Jadi kalau syirik itu perbuatannya, musyrik itu orang yang melakukan. Apa toh Pak syirik itu? Syirik itu menyekutukan Allah, lebih percaya kepada hal yang lain tapi tidak percaya sama Allah. Padahal semua itu kalau kita pikir-pikir asal mulanya juga dari Allah. Tidak boleh. Apa masih ada sekarang? Masih banyak contohnya orang yang menganggap pohon besar sampai disembah. Kalau nggak disembah yaitu dikasih sesajen. Orang yang mempunyai hajat pernikahan harus memakai sesajen, menaruh sesajen di depan tempat pernikahan atau ditaruh di perempatan. Ada telur, uang, atau kopi. Nah, itu namanya perbuatan syirik. Kita tidak boleh melakukan seperti itu. Perbuatan syirik itu termasuk dosa yang sangat besar. Lalu yang kedua kita harus mengakui sifat al-muqtadir. Al-muqtadir tadi apa? Allah Maha Berkuasa. Nah, gimana cara mengakuinya? Nah, semua makhluk ciptaan Allah yang ada di atas dunia ini, ya, yang ada di atas dunia ini hidup, bergerak, mati. Nah, itu semua atas dasar kekuasaannya Allah. Semakin kita mendekati sama Allah, Allah itu semakin dekat dengan kita. Maka jangan takut, enggak usah khawatir kalau mau ke masjid. Nah, kita masjid rumah Allah, tempat ibadah. Kalau kita ke masjid, yang penting kita patuhi protokol kesehatan. Jangan sampai takut gara-gara pandemi ini malah kita ndak sholat, Jumatan ditinggalkan. Nah, itu malah salah. Seharusnya kita mendekatkan diri sama yang menciptakan, malah kita menjauh. Lalu yang ketiga tadi apa? Coba sifat al-muqaddim. Nah, kita berusaha mengakui sifat Allah atau nama-nama baik Allah itu al-muqaddim. Apa tadi al-muqaddim? Maha terdahulu. Jadi Allah ini sudah ada sejak dahulu. Yang ciptakan ya enggak ada, namanya sudah dahulu, sudah pertama kali ya. Jadi enggak ada yang menciptakan, sudah ada Allah. Makanya dialah yang wajib kita sembah, yang pantas kita sembah, dan yang harus kita sembah. Lalu yang keempat, yang terakhir, kita harus mengakui sifat al-baqi, bahwa Allah itu kekal, tidak bisa mati, tidak bisa rusak, tidak bisa, jangankan kok mati rusak lecet ya, tidak bisa. Abadi ya, Allah itu abadi, beda dengan semua makhluknya. Ya udah, cukup sekian dulu yang bisa Pak Fahri sampaikan. Kita sambung nanti di materi yang selanjutnya. Sekian, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau kalian sayang sama saudara kalian, teman kalian, silahkan di-share. Terus untuk tugasnya, silahkan kalian kerjakan di link di bawah ini ya, di deskripsi ini ada linknya, tolong dikerjakan, diklik terus kalian kerjakan. Jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan, kerjakan sungguh-sungguh karena nilainya nanti juga akan Pak Fahri masukkan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.